Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Diva. Seperti yang bisa kita lihat di judul video kali ini, aku itu pengen sharing pengalaman aku ngurusin BPJS Kesehatan buat suami Wena aku. Buat lengkapnya aku kasih background story dulu deh. Jadi suami aku kan di Indonesia ini pakai visa E31A ya masuknya. Terus sekarang izin tinggalnya sponsor aku, sponsor istri WNI. Suami WN aku tuh tetap bisa bekerja loh di Indonesia, tapi untuk detailnya itu nanti video lain ya, karena sekarang kita masih proses ngurusin. Jadi nanti kalau sudah selesai baru aku bisa bikin video buat kalian. Di proses employment ini, employer suami aku itu lagi mau ngurusin work permit atau izin kerja dia. Terus mereka ngubungin kita ngasih tahu bahwa mereka itu butuh BPJS kesehatannya suami aku buat daftarin work permit. Ya udah aku kan ngasih tahu suami aku ya kayak setahu aku BPJS kesehatan mah tempat kerja sih yang ngurusin, bukan kita sendiri. Kita pikir-pikir ya udahlah kita coba urusin aja dulu sendiri. Inilah backstory-nya buat kalian supaya tahu kenapa aku dan suami nyoba ngurusin BPJS kesehatan ini. Buat kalian mungkin yang bertanya-tanya, terus bisa nggak sih WNA yang bukan pekerja bikin BPJS kesehatan? Ini aku merujuk pada salah satu artikel yang ada di website RRI atau Radio Republik Indonesia. Jadi disebut seperti ini. Para WNA bisa mendaftarkan diri sebagai peserta JKN segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU atau pekerja penerima upah PPU. Kayak gimana tuh? Contohnya apa aja? Ini kalau dari artikel dari website Liputan 6 ya. Contoh PPU atau peserta pekerja penerima upah itu kayak PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta, pekerja yang tidak termasuk di atas yang menerima upah. Terus kalau PBPU atau peserta bukan penerima upah, contohnya pengusaha, wira swasta, pedagang, petani, nelayan, pekerja mandiri lainnya. Gitu ya. Jadi kalau termasuk ini bisa bikin BPJS Kesehatan. Tapi teman-teman bisa pastiin lagi kalau pengen info lebih lanjut, hubungin langsung aja ke BPJS Kesehatannya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada beberapa dari kalian yang kurang familiar dengan BPJS. Misalkan kalian ini WNA lagi nonton ini, apa sih BPJS itu? Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. BPJS itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Ya simpelnya kayak insurance ya atau asuransi, tapi ini milik negara, bukan swasta gitu. Dan BPJS itu ada untuk kesehatan kayak gini, jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Tapi di video ini yang mau aku bahas itu yang BPJS kesehatan ya. Nah selanjutnya mungkin kalian bertanya-tanya, terus syaratnya apa nih buat ngurus BPJS kesehatan buat WNA? Ini aku akan list syarat-syaratnya nanti di akhir. Kenapa? Karena aku pengen ceritain pengalaman aku dulu, dan di situ nanti kalian bisa lihat pengalaman aku. Dari situ bisa tahu syarat-syarat apa aja yang diminta sama mereka. Jadi waktu itu kan karena aku dan suami pengen coba daftar BPJS kesehatan, kita searching dulu di YouTube gitu, dan ternyata ada loh tutorial gimana caranya daftar BPJS Kesehatan buat WNA secara online. Ya sudahlah, aku coba dulu. Ini sekalian deh aku kasih lihat ke kalian waktu itu aku daftar online kayak gimana. Tapi kalian jangan langsung ikutin dulu, tonton dulu aja video ini karena nanti ada informasi penting setelah ini yang pengen aku sampaikan ke kalian. Nah, teman-teman bisa buka WhatsApp dan search Pandawa BPJS. Nanti akan keluar nih. Yang perlu kalian lakukan, tinggal kirim aja chat. Kalau aku tuh halo gitu aja kan. Nah, dibales 3 pilihan ini, kita pilih yang administrasi. Kalau sudah, mereka itu akan ngirim ke kita link di mana kita bisa daftar. Tapi itu lihat ya, ada batas maksimalnya 180 menit. Kalau sudah, kita klik aja yang pendaftaran baru. Lalu akan muncul pilihan dan pastinya kita pilih yang tengah ya, warga negara asing. Di sini kalian bisa lihat bahwa udah dituliskan persyaratannya apa aja kalau mau daftar untuk WNA. ITAS, ITA, buku tabungan, KK, paspor, dan surat izin kerja atau berusaha. Gitu. Jadi siapin dokumen-dokumen ini. Kalau kalian sudah siap dokumennya, kita lanjut. Dan mulai aja deh isiin data-data WNA tersebut. Nama mereka, terus jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, status kawinnya apa. Kalau udah nikah ya pilih yang kawin ya berarti ini. Terus status hubungan keluarga, misalkan kayak suami aku berarti di sini aku pilih suami kayak gitu. Selanjutnya ya dilanjut aja ya, kayak alamatnya masukin lengkap, nomor HP, terus tadi ada agama, email, dokumen lainnya. Pokoknya ini masukin aja semua. Nanti kalian akan juga diminta pilih, mau pilih kelas BPJS-nya yang mana.
Ini pastinya tiap kelas beda jumlah iurannya dan benefitnya juga beda-beda ya. Misalkan mau pilih kelas 1, 2, 3, itu bisa dipilih aja. Dan terakhir ini akan diminta dokumen-dokumen tadi, persyaratan-persyaratan itu tinggal kalian upload aja di sini ya. Bisa dilihat formatnya itu JPG, JPG atau PDF. Waktu aku coba kemarin itu mereka maunya JPG doang sih, PDF aku nggak bisa ke-upload, jadi kalian bisa coba format-format tersebut. Kalau sudah di-upload semua, tinggal klik selanjutnya. Kalau kalian sudah selesai isi, nanti akan masuk lagi chat di WA kalau registrasi kalian ini sudah diterima dan akan mereka proses. Cuma masalahnya waktu itu kan aku daftar hari Senin ya. Terus aku dapat email balasan itu hari Rabu dan dibalas seperti ini bahwa intinya nggak bisa diproses gitu pendaftarannya karena butuh konfirmasi data langsung. Maka aku dan suami aku disuruh datang langsung ke sana. Aku kesana sama suami aku kan, terus kita sampein ke satpamnya yang jaga bahwa kita pengen registrasi BPJS Kesehatan buat WNA. Aku bilang kita udah registrasi online tapi katanya harus datang untuk konfirmasi data. Ya abis itu pas satpamnya bilang, oh memang kalau WNA itu harus registrasi langsung ke sini, gak bisa online. Katanya begitu ya kalau di tempat aku nggak tahu sih di tempat kalian, bisa pastiin lagi. Karena kalau memang harus registrasinya langsung, kalian ngapain daftar online kayak aku tadi kan. Abis itu satpamnya nanya ke aku kan, udah dipastiin belum bawa berkas-berkasnya. Aku tanya apa aja memang berkasnya, aku udah bawa sih, cuma mau aku pastiin kan, kayak ITAS, terus NIK WNA. Ditanya pas satpamnya bilang ada NIK-nya gak? Aku bilang oh ada, soalnya kan aku udah pernah urus SKTT WNA ya. Jadi di situ kalau kalian ngurus SKTT buat WNA ada NIK-nya. Makanya buat kalian yang belum ngurus SKTT urus dulu, aku pernah bahas gimana caranya. Terus diminta juga kayak buku rekening banknya si WNA atau kartu ATM atau mobile banking gitu ya. Fotokopi buku nikah, paspor WNA kayak gitu diminta. Ya udah aku bilang oh udah ada itu mah. Aku langsung lanjut antri lagi tuh. Nanti dikasih nomor antrian aku nunggu. Nanti dipanggil di loketnya nomor segini, maju ke loket ini. Waktu aku lagi nunggu, kan aku pegang kartu antrian itu ya. Aku iseng aja aku lihat-lihat, aku baca kartunya. Terus nah ternyata di situ ada guys tulisan persyaratan registrasi buat WNA itu apa aja. Isinya kayak gini, nomor 1 NIK KTP. Ya NIK kan aku ada di SKTT WNA aku ya. Habis itu yang kedua surat izin bekerja atau berusaha. Nah di sini aku kayak rada bingung. Aku bilang suami aku, loh ini kan tempat bekerja kamu minta kita ngurus BPJS Kesehatan biar bisa daftar izin kerja, surat izin kerja. Tapi ini untuk daftar BPJS Kesehatan butuh surat izin kerja. Aku juga sempat bingung, tapi ya udahlah, mumpung udah di sini kita maju aja, kita tanya. Terus yang ketiga diminta ITAS atau ITAP, dan keempat nomor rekening tabungan atau ATM-nya. Ya udah pas dipanggil aku maju ke depan sama suami aku, kita duduk, kita kasih tahu keperluan kita apa. Aku serahin lah dokumen-dokumen yang tadi diminta itu kan, aku serahin semuanya. Terus yang staff frontline-nya ini kayak sering beberapa kali tuh kayak sebentar ya konfirmasi dulu ke koordinator dia, sebentar kita tanya dulu ke kepala bagiannya gitu kan. Terus aku juga diminta dokumen tambahan kayak KTP aku kan istrinya, sama paspor suami aku. Kan ada halaman waktu dia masuk Indonesia ada stempel atau buktinya gitu ya, itu diminta. Kita bawa, kebetulan kita memang bawa paspor asli suami aku. Ya udah setelah kita nunggu beberapa lama, intinya dikasih tahu sama stafnya kalau WNA-nya harus di Indonesia minimal 6 bulan dulu baru bisa daftar BPJS Kesehatan. Sedangkan suami aku ini kan masuk Indonesia Januari 2025 ya. Kemarin aku ke situ itu tanggal berapa Mei ya itu. Pokoknya bulan Mei, belum 6 bulan, baru mau 4 bulan di Indonesia. Jadi terus katanya iya, jadi harus 6 bulan dulu di Indonesia dan nanti yang daftarin itu bagian HRD tempat bekerja, bukan daftar sendiri seperti ini. Ya udah akhirnya staff itu ngasih tahu kita bahwa tunggu dulu aja sampai Juli. Nanti kan Juli kalau memang jadi suami aku bekerja di tempat itu bulan Juli ya. Ya udah tunggu aja sampai Juli, nanti kalau sudah bekerja daftar lagi untuk BPJS kesehatannya dan itu didaftarkan oleh HRD tempat bekerja. Ya udah habis itu aku dan suami balik, kita nulis email ke employernya dia, kasih tahu bahwa seperti ini keadaannya dan kita akan mengusulkan sepertinya sih work permit atau izin bekerja tetap bisa diurus tanpa punya BPJS kesehatan dulu. Ngurus BPJS kesehatannya itu nanti saat sudah mulai bekerja gitu. Jadi kita sekarang sih masih nunggu ya respon pastinya gimana. Semoga sih tidak ada halangan. Jadi ya doain kita juga ya guys ya. Soalnya kan aku juga mikir-mikir kayak kalau harus punya BPJS kesehatan dulu, terus gimana orang yang baru mau kerja di Indonesia dan dia sekarang lagi tinggal di luar nih, misalkan orang Australia, dia baru pertama kali mau kerja di Indonesia.
Kalau untuk daftar izin kerja itu harus punya BPJS Kesehatan dulu, nggak bisa dong, kan dia belum di Indonesia, belum 6 bulan di Indonesia. Jadi dari pengalaman aku tadi guys, bisa kita simpulin bahwa ada syarat-syarat untuk daftar BPJS Kesehatan buat WNA adalah: pertama, daftar online ke kantor cabang domisili WNA tersebut. Oke, tapi kalian bisa pastiin, siapa tahu di domisili kalian itu memang nggak harus daftar langsung secara offline kayak aku. Terus yang kedua, ini pengurusannya diurus oleh HRD tempat bekerja. Kalau teman-teman itu misalkan WNA-nya itu masuk kategori peserta pekerja bukan penerima upah kayak tadi wira swasta atau pengusaha dan lain-lain, itu beda lagi ceritanya. Mungkin kalian bisa pastikan lagi karena itu aku kurang tahu. Terus ketiga, fotokopi ITAS atau ITAP. Yang keempat, fotokopi buku tabungan atau kartu ATM atau mobile bankingnya si WNA. Yang kelima, fotokopi kakak kalau si WNA-nya ini udah masuk kartu keluarga. Kayak suami aku kan ini izin tinggalnya ITAS, belum bisa masuk kartu keluarga, jadi nggak perlu kartu keluarga juga sih. Tapi kalau buat WNA yang udah punya ITAP, itu kan udah bisa masuk kartu keluarga, serahin juga kartu keluarganya. Selanjutnya fotokopi dan file asli paspor ya, takutnya nanti diminta kayak aku tadi punya si WNA itu. Terus SKTT atau surat keterangan tempat tinggal si WNA, karena kan diminta NIK ya, nomor induk kependudukan, dan buat WNA itu ada di SKTT-nya. Urusnya udah pernah aku bikin video sebelumnya. Selanjutnya STM, surat tanda melapor dari Polres. Ini sih nggak diminta, ini mah aku aja sih inisiatif karena coba melampirkan dokumen-dokumen penting. Selanjutnya fotokopi surat izin kerja atau berusaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Selanjutnya buku nikah, fotokopi buku nikah ya kalau misalnya nikah dengan WNI. Terus KTP istri atau suami WNI, karena kemarin tuh aku diminta tuh ya mau ngeliat NIK aku, terus aku dicek apakah aku udah di BPJS Kesehatan juga, kayak gitu. Mereka ngecek sih kemarin. Selanjutnya persyaratannya adalah sudah 6 bulan di Indonesia. Dibilangnya itu setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Gitu ya, intinya kalian pastiin lagi ke BPJS-nya kalau memang nanti kalian mau mengurus ini, terutama kalau kasusnya kayak suami aku, berarti HRD-nya yang ngurusin ya. Oke guys, itu aja yang pengen aku sharing di video kali ini. Semoga informasi ini membantu dan memudahkan kalian. Kita ketemu lagi selanjutnya di video lainnya. Assalamualaikum.